Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai teman-teman, di video kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi evolusi ilmu manajemen. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini ada 3 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada sejarah perkembangan ilmu manajemen. Yang kedua ada aliran dan sejarah perkembangan ilmu manajemen. Di dalam aliran ini terdapat 3 aliran. Yang pertama aliran klasik, yang kedua aliran perilaku, yang ketiga aliran ilmu manajemen. Nah, poin yang terakhir ada pendekatan-pendekatan dalam organisasi. Ada pendekatan sistem dan pendekatan kontingent. Nah, poin pertama, sejarah perkembangan ilmu manajemen. Dalam sejarah ini menjelaskan bahwa ilmu manajemen seperti halnya dengan ilmu pengetahuan lain yang dimana mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalam bergantinya era akan menimbulkan masalah yang berbeda sehingga muncullah metode yang berbeda pula. Di dalam sejarah perkembangan ilmu manajemen terdapat 3 aliran, yaitu aliran klasik, aliran perilaku, dan aliran ilmu manajemen. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih aliran klasik. Aliran klasik diawali oleh 2 tokoh, yang pertama Robert Owen dan Charles Babbage. Robert Owen 1771 sampai 1898 merupakan bapak manajemen tenaga kerja. Mengapa? Karena dia menarik perhatiannya pada peningkatan kondisi kerja. Ia juga merupakan seorang manajer pada pabrik tekstil di Skotlandia. Robert Owen menekankan bahwa kondisi pekerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan hasil produksi pekerja sehingga menghasilkan laba. Tokoh yang kedua yaitu Charles Babbage 1792 sampai 1871. Charles Babbage merupakan seorang profesor matematika dari Inggris yang menekankan pada prinsip produktivitas. Babbage menggunakan keahliannya dalam menciptakan mesin hitung yang berfungsi untuk menambah dan mengurang, sehingga dengan mudah mengkalkulasikan kegiatan-kegiatan dalam proses produksi. Aliran klasik terbagi menjadi 3 poin lagi, yaitu ada manajemen ilmiah, prinsip-prinsip administrasi, dan organisasi birokratis. Nah, di dalam manajemen ilmiah terdapat 4 tokoh, yaitu Frederick W. Taylor, H.L. Gann, F. Bunker, dan William Gilbert. Nah, yang pertama, Frederick W. Taylor merupakan seorang bapak manajemen ilmiah, yang dimana ia telah memecahkan permasalahan di tempat kerjanya. Berawal dari aliran klasik yang ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap aspek manusia di tempat kerja di Amerika Serikat pada tahun 1896 sampai 1915. Nah, tokoh berikutnya ada H.L. Gann, F. Bunker, dan William Gilbert. Ketiga tokoh ini merupakan penerus dari Frederick W. Taylor, yang dimana H.L. Gann menemukan bahwa dengan memperbaiki sistem upah akan dicapai peningkatan produktivitas. Sedangkan F. Bunker dan William Gilbert menekankan bahwa studi gerak dan waktu dapat meningkatkan produktivitas. Bagian lain pada aliran klasik yaitu prinsip-prinsip administrasi, yang mana prinsip ini berfokus pada cara-cara pengelolaan organisasi yang semakin kompleks. Henry Fayol yang merupakan seorang ahli manajemen dan administrasi yang berasal dari Prancis, menurutnya fungsi manajemen ini perlu ditingkatkan pada suatu perusahaan atau organisasi sehingga memiliki kualitas yang baik. Henry Fayol juga membagi kegiatan pokok bisnis menjadi 6, yaitu yang pertama ada teknis, yaitu memproduksi produk. Yang kedua, komersial, yaitu memiliki bahan baku dan menjual produk.
Yang ketiga, keuangan, yaitu mencari dan menggunakan dana. Yang ketiga, ada keamanan, menjaga karyawan dan kekayaan perusahaan. Yang kelima, ada akuntansi, yaitu mencatat dan mengukur transaksi. Yang terakhir, ada manajemen, yaitu pengelolaan. Di mana Henry Fayol ini beranggapan bahwa manajemen ini yaitu sebuah keterampilan yang dapat dijalankan. Jadi, dapat memahami prinsip-prinsip dasar manajemen. Henry Fayol dalam melaksanakan manajemen membagi menjadi 14 prinsip manajemen dasar, yang menurutnya prinsip ini bisa digunakan dalam seluruh situasi manajemen, yaitu ada pembagian tugas, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan di bawah kepentingan umum, imbalan, sentralisasi, hierarki, susunan, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan semangat korps. Selanjutnya ada Mary Parker Follett. Follett meyakini bahwa tidak seorang pun yang dapat menjadi manusia utuh selain sebagai anggota kelompok. Sebagai contoh, ia percaya kepemimpinan harusnya itu tidak datang dari kekuasaan otoritas formal atau tradisional, tetapi harus dari keahlian dan pengetahuan manajemen. Selanjutnya, Chester E. Barnard. Menurutnya, manusia itu berkumpul dalam organisasi untuk mendapatkan hal-hal yang mereka tidak mampu kerjakan. Barnard mengembangkan teori organisasi untuk tercapainya sasaran secara efisien antara tujuan dan kepentingan individu. Oke, selanjutnya teori birokratik. Dalam teori birokratik manajemen ini, tokohnya adalah Max Weber, yang mana dia menyampaikan organisasi apapun itu pasti mempunyai orientasi pada berbagai sasaran, sehingga memerlukan pengendalian peraturan dan semua aktivitas. Weber juga mengembangkan teori manajemen birokrasi melalui hierarki dengan menempatkan posisi dan tanggung jawab pekerjaan dalam organisasi. Jadi di sini dengan birokratik ini dia lebih banyak menekankan pada aturan-aturan yang harus dibuat, sehingga masing-masing orang itu udah terarah, sudah mempunyai orientasi pada pekerjaan itu. Nah, dengan mengembangkan teori birokrasi ini, maka kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat, sehingga akhirnya pengaturan dan kewenangan jadi lebih jelas. Aliran perilaku. Aliran ini muncul untuk menghargai manusia dalam bekerja melalui pendekatan hubungan manusia. Ada beberapa tokoh yang berpendapat dalam aliran ini. Eton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949 menyimpulkan bahwa adanya pengaruh sikap sosial terhadap kelompok kerja atas prestasi kerja para karyawan. 2. Douglas MacGregor pada tahun 1906 sampai 1964 mengungkapkan bahwa manajer harus memperhatikan secara khusus pada kebutuhan sosial dan aktualisasi diri karyawan. Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970. Untuk meningkatkan produktivitas perlu dilakukan penerapan peralatan-peralatan psikologi, yaitu dengan cara mendapatkan orang yang tepat, menciptakan kondisi kerja yang bagus, dan lain-lain. Aliran ilmu manajemen. Aliran ini muncul untuk memecahkan persoalan yang dihadapi organisasi melalui penelitian operasional. Aliran ini dipelopori oleh Robert McNamara pada tahun 1950-an yang menerapkan metode penelitian operasi yang dianalisis secara kuantitatif dalam memecahkan masalah organisasi. Pendekatan dalam organisasi. Teori ini menjadi dasar dalam memecahkan suatu persoalan dalam organisasi. Berbagai referensi dalam pengambilan sebuah keputusan. Teori merupakan serangkaian informasi dari berbagai sumber yang dijadikan sebagai landasan yang kuat dalam pemecahan suatu masalah. Pada bagian ini dijelaskan dua pendekatan dalam manajemen untuk membantu manajer
untuk memecahkan persoalan yang terjadi secara kompleks pada suatu situasi yang tertentu, antara lain yaitu sistem. Pendekatan sistem dapat didefinisikan sebagai kesatuan yang utuh dan terorganisasi yang terdiri dari dua atau lebih bagian, komponen atau subsistem yang saling bergantung. Sistem dibagi menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup adalah suatu sistem yang berdiri sendiri, di mana suatu sistem tidak menerima input dari luar. Sistem terbuka adalah proses transformasi melalui proses dan teknologi yang sesuai mengubah input menjadi output. Di alam sistem ini akan terjadi saling hubungan antara sistem dalam lingkungannya. Poin 2. Pendekatan kontingensi. Pendekatan ini muncul karena selalu terjadi metode-metode yang digunakan kurang efektif. Kontingensi ini disebut juga metode situasi karena setiap metode ini digunakan untuk memecahkan persoalan organisasi bila manajer melaksanakannya sesuai dengan situasi yang tepat.